Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrul Satria Wibawa dengan nomor induk mahasiswa 1905236488052 offering D313GD akan mempresentasikan tugas besar mekanika bahan tugas video minggu ke-7. Tugas 1 progress check minggu ke-7 dengan soal sebagai berikut. Hitung dan gambarkan tegangan geser yang terjadi pada potongan II, tumbuhan A, dan tumbuhan B. Sebelum itu kita telah mendapatkan data-data dari perhitungan kita sebelumnya, seperti data gaya geser II dengan nilai sebesar 110,417 kg, gaya geser di tumbuhan A sebesar 94,583 kg, gaya geser di tumbuhan B sebesar 170,417 kg, dan inersia terhadap sumbu X sebesar 230259187 mm pangkat 4 atau 2302591,1877 cm pangkat 4. Sebelum kita mulai menghitung, di sini kita juga mempunyai rumus tegangan geser atau tau sama dengan D kali S per B kali IX. D di sini adalah gaya geser dikalikan statis momen dibagi dengan B. B adalah lebar bidang atau penampang dikalikan IX. IX adalah momen inersia. Sebelum kita mulai perhitungan tegangan geser, terlebih dahulu kita menghitung statis momennya. Statis momen penampang tersebut kita bagi menjadi dua bagian seperti yang terlihat pada gambar di samping. Pertama, kita akan menghitung statis momen 1, yaitu yang terdapat di atas garis kuning dengan rumus sebagai berikut. Luas bidang dikalikan dengan jarak titik berat bidang ke titik berat penampang, didapatkan nilai 30,2 dikali 2,8 dikali 34. Dan didapatkan hasil sebesar 2875,04 cm pangkat 4. Selanjutnya adalah statis momen yang kedua. Perlu diketahui bahwa bidang 2 di sini berada di antara garis kuning dan garis merah. Di statis momen ini didapat rumus seperti sebelumnya, yaitu luas bidang dikalikan dengan jarak titik berat bidang ke titik berat penampang. Setelah itu, hasilnya akan kita jumlahkan dengan perhitungan statis momen pertama. Sehingga didapatkan S1 yang bernilai 2875,04 ditambah kurung buka 1,5 kali 32,6 kali 16,3 kurung tutup, dan didapatkan hasil sebesar 3672,11 cm pangkat 4. Nah, selanjutnya kita akan mulai menghitung nilai tegangan geser dari potongan II. Dalam penampang tersebut kita akan menghitung nilai tegangan geser sebanyak 3 kali, yaitu yang pertama pada bidang 1 yang berada pada garis kuning dengan nilai B sebesar 30,2 cm. Yang kedua adalah pada bidang 1 dengan nilai B sebesar 1,5. Dan yang terakhir adalah pada bidang 2 yang berada pada garis berwarna merah yang hanya mempunyai satu nilai B sebesar 1,5. Karena penampang ini merupakan penampang simetris, maka kita hanya menghitung sekali saja. Untuk pertama, yaitu nilai tegangan geser yang terjadi pada garis kuning dengan nilai B sebesar 30,2 cm dengan rumus yang tadi yang telah disebutkan, yaitu tegangan geser atau tau sama dengan D atau gaya geser dikali dengan S atau statis momen lalu dibagi dengan B atau lebar bidang
dan dikali Ix atau momen inersia terhadap sumbu X. Setelah disubstitusikan dengan didapat tau 1 sama dengan 110,417 dikali 2875,04 dibagi 30,2 dikali 23025,1877 didapatkan hasil sebesar 0,045651516 kg per cm persegi. Selanjutnya yang kedua yaitu nilai tegangan geser yang terjadi di garis kuning dengan nilai B sebesar 1,5 cm. Dengan rumus yang sama, kita dapat langsung mensubstitusikannya dengan tau 2 sama dengan 110,417 dikali 2875,04 dibagi 1,5 dikali 23059,1877 dan didapatkan hasil sebesar 0,919187111 kg per cm persegi. Dan yang terakhir yaitu nilai tegangan geser yang terjadi di garis merah dengan nilai B sebesar 1,5 cm. Dengan rumus yang sama, kita dapat langsung mensubstitusikannya dengan tau 3 sama dengan 110,417 dikali 3672,11 per 1,5 dikali 23025,1877 dan didapatkan hasil sebesar 1,173933236 kg per cm kuadrat. Setelah perhitungan tadi, kita dapat menggambarkan diagram tegangan geser sebagai berikut. Selanjutnya kita akan menghitung nilai tegangan geser yang ada pada tumpuan A. Seperti di slide sebelumnya, di sini kita juga akan menghitung nilai tegangan geser sebanyak 3 kali dan dengan rumus yang sama juga. Yang membedakan di sini hanyalah nilai D atau gaya geser dari bidang tersebut. Untuk yang pertama yaitu nilai tegangan geser yang terjadi di garis kuning dengan nilai B sebesar 30,2 cm dengan rumus yang tadi telah disebutkan yaitu tegangan geser atau tau sama dengan D atau gaya geser atau lintang dikali dengan S atau statis momen lalu dibagi dengan B atau lebar bidang dan dikali Ix atau momen inersia terhadap sumbu X. Setelah disubstitusikan dengan tau 1 sama dengan 94,583 dikalikan 2875,04 dibagi 30,2 dikali 23025,1877 dan didapatkan hasil sebesar 0,03910506977 kg per meter persegi. Selanjutnya yang kedua yaitu nilai tegangan geser yang terjadi di garis kuning dengan nilai B sebesar 1,5 cm. Dengan rumus yang sama, kita dapat langsung mensubstitusikannya dengan tau 2 sama dengan 94,583 dikali 2875,04 per 1,5 dikali 23025,1877 dan didapatkan hasil sebesar 0,7873154047 kg per cm persegi. Dan yang terakhir yaitu nilai tegangan geser yang terjadi di garis merah dengan nilai B sebesar 1,5 cm. Dengan rumus yang sama, kita dapat langsung mensubstitusikannya dengan tau 3 sama dengan 94,583 dikali 3672,11 dibagi 1,5 dikali 23025,1877 dan didapatkan hasil sebesar 1,00558906 kg per cm kuadrat.
Setelah perhitungan tadi, kita dapat menggambarkan diagram tegangan geser sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai tegangan geser yang ada pada tumbuhan B. Seperti di slide sebelumnya juga, di sini kita juga akan menghitung nilai tegangan geser sebanyak 3 kali dan dengan rumus yang sama juga. Yang membedakan di sini hanyalah nilai D atau gaya geser dari bidang tersebut. Untuk yang pertama yaitu nilai tegangan geser yang terjadi di garis kuning dengan nilai B sebesar 30,2 cm. Dengan rumus yang tadi telah disebutkan yaitu tegangan geser atau tau sama dengan D atau gaya geser atau lintang dikalikan dengan S yaitu statis momen lalu dibagi dengan B atau lebar bidang dan dikali IX atau momen inersia terhadap sumbu X. Setelah disubstitusikan dengan tau 1 sama dengan 170,417 dikali 2875,04 dibagi 30,2 dikali 230.259,1877 dan didapatkan hasil sebesar 0,074584193 kg per cm persegi. Selanjutnya yang kedua yaitu nilai tegangan geser yang terjadi di garis kuning dengan nilai B sebesar 1,5 cm. Dengan rumus yang sama kita dapat langsung mensubstitusikannya dengan tau 2 sama dengan 170,412 dikali 2875,04 dibagi 1,5 dikali 230.259,1877 dan didapatkan hasil sebesar 1,418562,842 kg per cm kuadrat. Kemudian yang terakhir yaitu nilai tegangan geser yang terjadi di garis merah dengan nilai B sebesar 1,5. Dengan rumus yang sama kita dapat langsung mensubstitusikannya dengan tau 3 sama dengan 170,417 dikali 3672,11 per 1,5 dikali 230.259,1877 dan didapatkan hasil sebesar 1,811842 kg per cm kuadrat. Setelah perhitungan tadi, kita dapat menggambarkan diagram tegangan geser pada tumbuhan B sebagai berikut. Dan dari perhitungan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa nilai tegangan geser di potongan I, tumbuhan A dan tumbuhan B berbeda-beda. Semakin besar gaya geser pada suatu titik, maka tegangan geser yang terjadi juga akan semakin besar. Dan semakin besar lebar penampang, maka tegangan geser yang terjadi akan semakin kecil. Sekian, terima kasih.